Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun berada yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan PAI Kemenak. Salam bahagia selalu ya, karena Bapak Ibu proses menuju guru profesional. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hebat, guru PAI dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba berbagi terkait contoh peta konsep gagasan utama PPG dalam jabatan PAI Kemenak oleh Abi Zaki. Ya, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Channel ini juga akan kita masukkan dalam YouTube dan TikTok. Oke, jangan lupa follow ya, agar nanti pada contoh-contoh berikutnya ataupun boleh eh, komen di kolom komentar jika memerlukan bantuan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, guru-guru hebat yang sedang mengikuti proses PPG dalam jabatan Kemenak. Ini tugas mandiri yang ada di dalam LMS ya. Setelah selesai mempelajari topik secara mandiri, topik 1 sampai topik 8 tentunya. Mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, kemudian copy paste LMS. Adapun tugas yang diminta adalah, nah ini ya, bahwa di dalam mengikuti proses PPG, kita mengerjakan tugas mandiri di web LMS atau Learning Management System. Ada beberapa tugas mandiri. Yang pertama adalah membuat peta konsep atau gagasan. Apa saja yang kita temukan dari topik 1 sampai dalam topik 8. Minimal 5 gagasan saja. Yang kedua adalah materi konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti. Oke. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peta konsep saja ya atau gagasan. Di sini Mimin sudah membuatkan contoh peta konsep. Mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan ya, atau Bapak Ibu semua bisa mengerti bagaimana cara membuat peta konsep yang baik. Baiklah, oke, let's go. Nah, ini Bapak Ibu, contoh peta konsep atau gagasan pada topik 1. Dengan pemahaman ayat muhkamat dan mutasyabihat. Bagaimana peta konsep Bapak Ibu semua? Bisa dibaca ya. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Sementara ayat mutasyabihat mengandung makna yang sama dan memerlukan pendekatan tafsir yang lebih mendalam. Peta konsepnya dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman terhadap kedua jenis ayat ini sangat penting untuk membangun pemahaman agama yang kokoh serta menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan ajaran Islam. Nah, itu peta konsepnya Bapak Ibu semua bisa dijadikan contoh lah. Kemudian selanjutnya ini Mimin juga menyepilkan peta konsep yang kedua atau gagasan yang kedua, topik 2. Kriteria kesahihan hadis. Hadis sebagai sumber kedua dalam ajaran Islam memiliki tingkat kesahihan yang beragam, mulai dari hadis sahih, hasan hingga doib. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, memahami kriteria kesahihan hadis membantu memastikan bahwa ajaran yang diambil benar-benar memiliki dasar yang kuat, serta menghindari penyebaran hadis palsu yang dapat menyesatkan umat dalam memahami ajaran Islam. Nah, Mimin membuat peta konsepnya begitu ya. Boleh dengan cara-cara yang lain. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Ini hanya sebagian contoh kecil saja. Nah, ini peta konsep yang ketiga, keimanan kepada hari akhir dan kodo dan kodar. Keimanan terhadap hari akhir dan kodo dan kodar memerlukan bagian dari rukun iman yang fundamental dalam Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Selain itu, pemahaman terhadap takdir mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Nah, kira-kira begitulah, eee, atau boleh Bapak Ibu hebat dimanapun berada, membuat peta konsep yang lain. Banyak ya, tergantung kreativitas berpikir kita. Yang jelas konsep atau gagasan itu harus dituangkan dalam Word, kemudian nanti di-copy pastekan di dalam, LMS yang kita kerjakan. Oke, demikian Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita akan coba membuat, apa namanya, yang kedua ya, materi yang miskonsepsi, salah mengerti. Nah, dari peta-peta konsep yang kita buat, nanti kita akan membuat di manakah, ada konsep-konsep yang bisa disalahartikan oleh siswa yang kita ajar sebagai guru PAI. Oke, demikian Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Andai pun ada kata yang salah, mimin mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, karena ke depan kita akan coba membahas memberikan contoh terhadap miskonsepsi atau tugas untuk membuat miskonsepsi dari peta konsep yang ada. Oke Bapak Ibu hebat, semoga lulus semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.